Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi bersama saya di channel Japa Story ID. Dan kali ini kita akan melanjutkan cerita horor di pabrik gula yang sangat menyeramkan. Oke, setelah di video selanjutnya kita bercerita sampai Bapak Mandor memanggil orang pintar. Dan kali ini si orang pintar mengatakan nyawa adalah taruhannya bila berani mengusik wilayahnya. Namun semua ini tidak berhenti sampai di sini. Setelah pabrik ini tutup, ada sebuah cerita yang menimpa warga desa. Warga desa ini adalah seorang laki-laki tua yang kesehariannya mencari rumput. Untuk pakan ternaknya, entah tidak ada yang memberitahu atau tidak. Ia tergiur-giur dengan rumput liar yang tumbuh di lahan kosong. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan membabat rumput liar itu. Tidak sampai setengah hari, karung yang ia bawa penuh dengan rumput untuk mengenyangkan hewan ternaknya. Ia segera pulang dengan rumput-rumputnya. Tanpa ia sadari, ia juga membawa pulang malapetaka bersamanya. Malamnya ia terbaring sakit, badannya demam, panas, sudah diberi obat, namun seperti tidak berpengaruh. Tidak hanya itu, si laki-laki tua merontak menahan sakit yang teramat sangat, seperti disiksa oleh sesuatu. Rupanya ada orang yang tidak sengaja melewati rumahnya. Ketika orang asing itu melewati rumahnya, ia pun kaget, karena di depan rumah lelaki tua itu ada wanita bertubuh ular sedang menari-nari di depan rumah. Dalam hati orang itu hanya berkata, sebuah bencana ada di rumah ini. Keesokan harinya orang asing itu bertemu. Ia disambut sang istri. Bertanyalah orang itu dan akhirnya si istri bercerita. Ia meminta izin untuk melihat lelaki tua itu. Di luar dugaan, kondisinya sudah sangat parah. Bahkan beberapa kali lelaki tua itu meracau minta mati. Lewat usul orang asing itu, si lelaki tua dibawa ke guru spiritualnya. Namun rupanya semua sudah terlambat. Tarian yang dilakukan wanita ular itu adalah tarian kematian untuk si lelaki tua tersebut. Namun semua belum berakhir. Di tubuh lelaki tua itu ditemukan sisik ular. Si istri hanya menangis jasad suaminya yang malang. Orang asing itu akhirnya memberi saran agar pemakamannya dilakukan dengan tertutup untuk menghindari aib dan mulut orang-orang tak bertanggung jawab. Namun semua orang tahu akan kisah ini dan tidak begitu terkejut ketika mendengarnya. Saya dan yang lainnya akhirnya bergegas pulang, manakala hari sudah terik dengan jambu biji sekeresek. Kita sepakat mau lewat gerbang utara di samping lahan kosong. Rupanya teman saya benar, di dekat gerbang ada kawat yang bisa ditarik sehingga kami bisa menerobos lewat. Jujur, saya masih merinding tiap lihat lahan itu. Auranya gelap dan mencekam. Namun saya masih ingat pesan seseorang, asal kamu gak ganggu, dia juga gak akan mengganggu. Mereka butuh alasan untuk mengganggu. Dan saya pun berjalan menelusuri jalur utara sampai saya melihat gedung TK lama. Saya melihat gedung TK sekolah saya yang mengingatkan saya akan peristiwa itu. Waktu saya masih TK, di mana ada satu peristiwa yang gak bakal pernah saya lupain. Peristiwa tentang saya, Endah, dan pohon beringin tua. Di belakang gedung sekolah, tepatnya di samping lahan kosong itu, di mana saya melihat ada gadis kecil yang menjaga pohon beringin itu. Endahlah yang memberitahu saya pertama kali akan sosok ini, sosok yang akan diceritakan malam ini. Kita balik jauh ke belakang saat saya masih TK di sini. TK ini membangun sama persis di samping lahan kosong.
Bila dilihat dari denah lokasinya cukup jauh dari lapangan tenis, namun jaraknya cukup dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin inilah yang akan jadi fokus cerita kita sebelumnya. Saya mau kasih tahu sampai saat ini pohon beringin ini masih berdiri, termasuk lahan kosong itu yang memang tidak ada yang berani menyentuhnya. Jujur, saya pengen ambil gambarnya biar kalian bisa lihat, tapi saya harus urungkan. Saya tahu mereka gak suka. Lanjut ke cerita. Ketika saya TK, pohon beringin itu memang seringkali mencuri perhatian saya. Entah kenapa ada energi negatif yang saya gak bisa mengalihkan pandangan tiap saya melewati halaman sekolah. TK saya sendiri adalah bangunan peninggalan Belanda, sehingga desainnya cukup seram. Banyak kisah mistis yang simpang siur selama saya bersekolah di TK ini. Salah satunya adalah sosok yang tinggal di pohon beringin tua itu. Konon kabarnya ada kuburan anak-anak di sana juga. Namun belum ada bukti, bahkan sampai tweet ini saya tulis. Jujur, sekarang saya merinding. Namun kisah lain juga tidak kalah mengerikan. Satu yang selalu diceritakan turun-temurun. Dahulu beredar cerita bahwa pondasi yang digunakan untuk bangunan sekolah adalah kuburan kuda. Jadi dulu ini adalah tempat penjagalan kuda, di mana kepala dan tubuh binatang itu tersebar di sini. Sehingga setiap malam Pak Abud si penjaga sekolah seringkali mendengar suara kuda meringkih. Ngomong soal suara kuda, kisah ini berkaitan dengan suara yang didengar Mas Hendra. Mas Hendra yang kemarin saya ceritakan. Jadi yang jelas, zona utara adalah zona di mana seringkali ditemui suara kuda bergentayangan. Balik lagi ke gedung TK, ada 3 kelas yang selalu digunakan, yaitu kelas untuk anak 5 tahun yang disebut 0 kecil, sehingga 2 kelas untuk anak 6 tahun yang lebih dikenal dengan nama 0 besar. Selain 3 kelas itu, ada lagi beberapa ruangan seperti ruangan guru, lalu ruangan musik. Ruangan musik jarang sekali digunakan bila tidak ada Pak Mamat, guru pengajar musik, namun banyak beredar cerita yang selalu menarik perhatian saya. Di sudut kelas musik ada sebuah piano kecil. Piano itu kadang digunakan Pak Mamat untuk mengajar. Mengerikannya adalah seringkali lantunan nada piano dimainkan, bahkan di siang bolong sekalipun. Yang menjadi masalahnya adalah setiap kali dilihat siapa yang memainkannya, tak seorang pun duduk di kursi memainkan piano. Seolah-olah piano itu bermain dengan sendirinya. Saya sendiri belum pernah mendapatkan pengalaman itu, jadi saya anggap itu hanya rumor kosong. Termasuk rumor anak kecil yang suka menunggu di kamar kecil. Tapi ada satu rumor yang gak bisa saya katakan sebagai omong kosong, karena rumor ini pernah saya buktikan dengan sendirinya. Namun tentang gadis yang menghuni pohon beringin, kisahnya dimulai ketika saya melihat Endah. Endah adalah tetangga saya. Sejujurnya kita sama-sama tidak menyukai satu sama lain. Namun ayah kami memiliki ikatan yang erat, sehingga akhirnya saya mencoba bersikap baik dengan dia. Namun dia gak bisa dibaca dari luar, sifatnya lebih tertutup dari anak-anak pada umumnya. Di saat anak-anak akan menghabiskan waktu untuk bermain dan bersama teman-temannya, Endah hanya akan duduk memandang satu titik yang paling saya benci di tempat ini. Itu adalah pohon beringin di belakang. Pernah beberapa kali Indah tidak mengikuti kelas hanya karena ia terlalu asik melihat pohon itu, sampai guru kami, Bu Etik, menegurnya beberapa kali. Namun tetap saja anak itu bertingkah aneh. Suatu hari saya begitu penasaran, jadi saya putusin mendekatinya. Saya mencoba mengulik apa yang dia lihat selama ini. Apa sih yang kamu lihat? Tanya saya. Kamu lihat pohon beringin itu? Iya, masih saya lagi.
Jangan pernah ada anak kecil yang melihat kita saat ini. Terima kasih sudah Mendengar menonton. itu, perlahan Jangan lupa saya bisa klik, memvisualisasikan ucapan share Endah menjadi sebuah bayangan. Anak Teman-teman perempuan ikut merasakan saya sensasi senyum mendengarkan cerita Endah ini. akhirnya melihat saya terima bisa kasih. melihat juga tak. Mudah-mudahan kalian Saya sehat langsung semua. pergi karena entah Rezekinya kenapa lancar. firasat saya gak enak. Saya cukupkan Itu adalah pengalaman Wassalamualaikum satu-satunya yang saya ingat tentang makhluk ini. wabarakatuh. Namun rupanya makhluk ini adalah makhluk yang sering main ke desa saya. Karena apa yang terjadi berikutnya, dia merasuki salah seorang warga. Kejadiannya sendiri dimulai siang bolong ketika saya sedang main dengan anak-anak. Saya dengar baru saja terjadi sebuah kehebohan. Banyak warga yang mendekat dan beramai-ramai memenuhi rumah. Penasaran, saya pun mendekat. Rupanya Mbah Nun, salah satu wanita tua yang halamannya sering kali saya pakai main berteriak-teriak nyaris histeris. Oke guys, kali ini di video part 4 kita akan cukupkan segitu. Mudah-mudahan kalian bisa selalu menikmatinya, dan cerita ini masih panjang, dan mudah-mudahan kalian berada dalam kesehatan. Oke, kita lanjut aja di video part 5-nya di video selanjutnya yang akan segera saya upload. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like and subscribe, dan jangan lupa di share. Dan terima kasih sudah menonton. Saya cukupkan segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.